Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, semangat, dan siap untuk melanjutkan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 bersama dengan Ustadzah Nurul. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum belajar, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca doa. Ayo dibaca bersama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, siapa yang masih ingat aturan membaca buku yang benar? Nah, coba sekarang kita ingat-ingat bersama ya. Aturan membaca buku yang benar yang pertama, duduk dengan tegap. Yang kedua, memegang buku dengan kedua tangan. Yang ketiga, membalik halaman buku pelan-pelan. Dan yang keempat, jarak antara mata dan buku adalah 30 cm. Nah, sekarang Ustazah punya bacaan. Judulnya adalah Namaku Buku. Silahkan disimak dengan seksama ya. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, kalau buku bisa berbicara, mereka ingin bilang seperti ini kepada kalian. Buku itu di dalamnya berisi cerita dan ilmu. Kalau kalian mau membaca buku, baliklah halamannya dengan pelan-pelan. Setelah membaca buku, jangan lupa diletakkan kembali ke rak buku atau lemari buku. Sering-sering membaca buku sehingga ilmu pengetahuan kalian akan semakin banyak. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Nah, di sini ada gambar kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Nah, anak-anak, gambar ini membentuk suatu pola. Pola yaitu susunan gambar yang berulang dan teratur. Contohnya seperti ini. Di sini ada gambar kancil, selanjutnya ada gambar buaya, selanjutnya kembali lagi gambar kancil, lalu buaya, kancil, buaya. Ini membentuk pola yang teratur. Nah, selanjutnya ada gambar yang besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Ini juga membentuk satu pola karena gambarnya tersusun secara teratur. Nah, selanjutnya ada gambar apel ya anak-anak. Ada apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Sekarang, mari bantu Ustadzah untuk melengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Di sini ada apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Selanjutnya, gambar apa yang hilang? Betul, gambarnya adalah apel hijau, lalu apel merah. Lalu mari kita lengkapi gambar selanjutnya. Di sini ada gambar besar, kecil, besar, kecil, besar. Lalu jawabannya adalah kecil, besar,
kecil. Selanjutnya ada gambar buaya. Buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil. Selanjutnya yang hilang adalah gambar buaya. Pintar. Kancil dan yang terakhir adalah buaya. Lalu yang terakhir anak-anak, di sini ada apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, lalu apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau. Nah, gambar-gambar ini semuanya membentuk pola karena tersusun secara teratur dan bergantian. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Nah, di sini ada berbagai jenis bacaan ya anak-anak. Ada yang namanya buku cerita, majalah, buku pelajaran, ada komik, ada koran. Mari kita mengenal jenis-jenis berbagai bacaan. Yang pertama ada koran. Koran ini biasanya yang suka ayah ya. Ayah suka membaca koran. Selanjutnya ada buku cerita. Biasanya yang suka membaca buku cerita ini adalah kakak. Nah, karena di dalamnya berisi cerita yang menarik. Selanjutnya ada gambar komik. Siapa yang suka baca komik? Yang suka baca komik biasanya adalah Udin. Ya, selanjutnya ada gambar buku pelajaran. Siapa yang suka membaca buku pelajaran? Iya, adik biasanya suka membaca buku pelajaran ya. Ustazah harap kalian juga suka membaca buku pelajaran karena akan menambah ilmu pengetahuan kita. Selanjutnya ada majalah. Siapa yang suka membaca majalah? Iya, ibu yang suka membaca majalah. Jadi di sini ada koran, ada buku cerita, ada komik, ada buku pelajaran, dan ada majalah. Masing-masing anggota keluarga kita memiliki bacaan yang berbeda-beda atau memiliki kesukaan bacaan yang berbeda-beda. Namun, setiap anggota keluarga saling menghargai dan menghormati sehingga hidup dengan rukun. Beri tanda checklist posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Apakah benar posisi membaca seperti ini? Salah ya anak-anak. Lalu posisi yang kedua, apakah benar membaca dengan cara seperti ini? Salah juga karena dia membungkuk. Lalu, apakah benar gambar ini? Betul, dia membaca buku dengan menggunakan kedua tangan. Lalu apakah benar yang dilakukan oleh Siti? Benar, karena dia duduk dengan tegap. Lalu apakah benar yang dilakukan oleh Beni? Betul ya anak-anak. Jarak mata dengan buku adalah 30 cm. Lalu apakah benar yang dilakukan Lani? Salah ya anak-anak, karena bukunya terlalu jauh. Itu akan membuat mata kita cepat lelah dan sakit. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Nah, siapa yang suka membaca buku dan bukunya ada banyak gambar?
Nah, gambar di dalam buku itu disebut dengan ilustrasi. Ini adalah contoh buku yang dibaca oleh Siti dan Lani. Buku ini menceritakan dongeng kancil dan buaya. Tiba-tiba kancil kaget di hadapannya ada buaya. Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Nah, di dalam cerita ini menceritakan tentang kancil yang cerdik karena dia berhasil lolos dari jeratan buaya dan dia bisa menyeberang tanpa perlu berenang di sungai. Nah, dengan memperhatikan ilustrasi gambar, kita akan menjadi lebih tahu cerita, alur cerita, dan tokohnya. Sekarang ibu guru akan bercerita. Dengarkan dengan seksama ya. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Nah, selain koran, majalah, buku pelajaran, komik, buku cerita, ada lagi yang namanya buku harian. Buku harian itu berisi catatan keseharian kita atau pengalaman yang sedang kita lakukan pada hari itu. Misalkan hari itu kita habis menang games bahasa Inggris, kita tuliskan di buku cerita. Itu akan membantu kita untuk mengingat pengalaman-pengalaman atau aktivitas-aktivitas yang sudah lalu. Nah, anak-anak, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Ustazah harap kalian semua sudah paham dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.